I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Teguh Hilal Persio, dan teman-teman saya yaitu Anissa Sadida, Ferry Afandi, Ayu Lestari, Rizal Priyansah, Rahmat, dan Adim Madani. Oke teman-teman, pada kali ini kami ingin menjelaskan beberapa materi yang berkaitan dengan bahasa Indonesia, yaitu paragraf, pola pengembangan paragraf, kutipan, catatan kaki, dan daftar pustaka. Oke, pada kesempatan kali ini pertama-tama saya ingin menjelaskan kepada teman-teman mengenai paragraf dulu ya. Paragraf itu merupakan suatu susunan kata-kata atau kalimat yang berasal dari ide gagasan kita. Ide gagasan kita itu merupakan bentuk ekspresi pikiran kita sendiri. Jadi misalnya teman-teman membuat suatu karya tulisan seperti novel ataupun cerpen, cerita pendek, itu terdiri dari beberapa paragraf. Kalimat yang teman-teman curahkan dalam bentuk pikiran teman-teman ke tulisan. Jadi terbuatlah beberapa paragraf, beberapa kalimat yang merupakan bentuk ekspresi pikiran kita, yang mungkin sifatnya itu lebih konsisten dan relevan di pikiran pembacanya. Jadi teman-teman jika ingin mencurahkan suatu gagasan atau membentuk suatu paragraf, diharapkan paragraf itu bersifat logis ya, logis, relevan untuk dibaca. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ayu Lestari, saya akan melanjutkan materi yaitu macam paragraf beserta kegunaannya. Yaitu paragraf pendahulu bertujuan untuk menarik perhatian pembaca terhadap tulisan yang akan disajikan, memberikan harapan kepada pembaca, dan membentuk penalaran pada diri pembaca untuk membaca seluruh tulisan itu. Paragraf penjelasannya yaitu menurut Syafi'i 1988, paragraf isi karya tulis ilmiah mempunyai 2 macam fungsi, yaitu sebagai pembawa berbagai uraian atau penjelasan ide-ide pokok yang disampaikan oleh penulisan dan pertahankan perhatian pembaca. 3 strategi dalam mengurutkan isi atau informasi dalam paragraf menurut Kuncoro 2010. Yang pertama, urutan alamiah, yaitu mengurutkan informasi berdasarkan ruang atau berdasarkan kronologi. Yang kedua, memikirkan informasi yang logis dikemukakan agar pembaca dapat memahami ide pokok penulis. Yang ketiga, aturan psikologis, yaitu mengurutkan gagasan atau informasi dengan sangat berpihak kepada psikologis pembaca atau menyenangkan pembaca. Selanjutnya ada pola pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf berkaitan erat dengan kemampuan perincian secara maksimal gagasan utama paragraf ke dalam gagasan bawahan dan kemampuan pengurutan gagasan bawahan ke dalam suatu urutan teratur. Selanjutnya pola pengembangan paragraf, yaitu adanya sebab akibat, umum khusus, klarifikasi, definisi luas, klimaks dan anti klimaks, sudut pandang, perbandingan pertentangan, analogis, contoh, dan proses. Kutipan adalah gagasan, ide, pendapat yang diambil dari berbagai sumber. Proses pengambilan gagasan itu disebut sebagai mengutip. Gagasan itu diambil dari kamus, ensiklopedia, artikel, laporan, buku, majalah, internet, dan lain sebagainya. Ada beberapa fungsi kutipan, yaitu sebagai landasan teori, penguat pendapat orang lain, penjelasan suatu uraian, dan bahan bukti untuk menunjang suatu pendapat. Ada 2 jenis dalam mengutip, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Contoh kutipan langsung yaitu Agus mengatakan perlu dikembangkan sikap apresiatif dan aspiratif terhadap pengetahuan-pengetahuan tanding yang dimiliki dan dipegang teguh kaum miskin yang terlibat dalam akar penjarahan. Sudipyo tahun 2002.2 184. Contoh kutipan tidak langsung, sikap aspiratif dan apresiatif terhadap pengetahuan-pengetahuan tandingan yang dimiliki dan dipegang teguh kaum miskin yang terlibat dalam akar penjarahan perlu dikembangkan agar terbuka pada pengembangan
pada perkembangan yang ada di sekitarnya. Hal itu penting agar mereka tidak terpaku pada padi, jagung, tetapi juga pada komoditi yang lain. Sudibyo tahun 2001.212. Selanjutnya, cara penggunaan kutipan. Cara penulisan kutipan itu ada 3. Yang pertama, di depan. Contoh yang di depan, MUAS dalam kurung 1989.223 perpustakaan merupakan. Yang kedua, di tengah. Contoh yang di tengah ini mengenai kalimat efektif, Anton M. Mulyono mengemukakan kalimat efektif yang dikenal karena ciri-cirinya yang berikut: keutuhan, perpautan, pemusatan, perhatian, dan keringkasan. Yang ketiga, di akhir. Contoh yang di akhir ini, pengembangan koleksi harus didasarkan pada kajian pemakaian yang tepat sehingga terjadi efisiensi dan tingkat keterpakaian yang tinggi. Dalam kurung Meisel 1976.2 100. Setelah cara penulisan kutipan, lalu ada aturan penulisan kutipan. Aturan penulisan kutipan itu ada 4. Yang pertama, penulis 1. Contoh penulis 1 itu Kelvin dalam kurung 1978.234 menyatakan bahwa. Yang kedua ada penulis 2. Contohnya kebijakan pengembangan koleksi, menurut Oder and Frenstrom dalam kurung 1978.223 menghasilkan titik. Yang ketiga, penulis lebih dari 2. Contoh penulis lebih dari 2 ini, pengembangan koleksi harus didasarkan pada kajian pemakai yang tepat sehingga terjadi efisiensi dan tingkat keterpakaian yang tinggi. Dalam kurung Meisel dan DKK, 1978.2 123. Yang keempat, pengutipan lebih dari satu karangan. Contoh dari pengutipan lebih dari satu karangan ini adalah sebagaimana dinyatakan oleh Delphine dalam kurung 1987.234, Asidi dan Hermawan dalam kurung 1989.228, dan Basuki 2000 dalam kurung 2004.290 bahwa Selanjutnya itu ada catatan kaki. Yang pertama itu pengertian catatan kaki. Catatan kaki adalah catatan pada bagian bawah halaman teks yang menyatakan sumber suatu kutipan, pendapat atau keterangan penyusunan mengenai suatu hal yang diuraikan dalam fungsi catatan kaki. Yang pertama memberikan keterangan dan komentar, yang kedua menjelaskan mengenai sumber kutipan atau pedoman penyusunan daftar bacaan, yang ketiga sebagai pemenuhan kode etik yang berlaku, dan yang keempat sebagai penghargaan terhadap karya orang lain. Ada jenis catatan kaki atau disebut body note, footnote. Body note ditempatkan sejalur dengan footnote, dan body note ditempatkan tulisan atau bacaan pada teks yang ditulis pada bagian bawah halaman di dalam kurung. Penulisan catatan kaki. Cara penulisan catatan kaki, sumber yang dirujuk berupa buku, antara lain A. Nama penyusun tanpa dibalik seperti dalam daftar pustaka, contohnya Selosoy Marjan. Yang B. Judul buku sesudah tanda koma, dicetak miring, dan huruf awal setiap kata-kata yang bukan kata depan, kata sandang, dan kata penghubung ditulis dengan huruf kapital, contohnya Sosiologi Pendidikan. Yang C. Nama editor, penerjemah atau pemberi kata pengantar, jika ada dicantumkan sesudah tanda koma, contohnya Metode Penelitian Kualitatif, editor Sugiono. Yang D. Nomor cetakan atau edisi, jika ada sesudah tanda koma, contohnya Hasyim Muhammad, dialog antara tasawuf dan psikologi, edisi, dan kata pengantar M. Amin Syukur, Z.
buka kurung Yogyakarta, titik 2, Pustaka Pelajar, 2002, tutup kurung, halaman 1-4. Nama kota tempat penerbitan sesudah tanda kurung, bukan tanpa spasi. Jika tidak ada, diganti dengan TTP atau tanpa tempat penerbitan. Contohnya, buka kurung Romawi 5, tutup kurung Zamroni, paradigma pendidikan masa depan, buka kurung Yogyakarta, titik 2, TTP, 2012, tutup kurung, halaman 9. Yang F, nama penerbit sesudah titik 2, jika tidak ada diganti dengan tanpa nama penerbit. Contohnya, buka kurung Romawi 6, tutup kurung Al-Syafi'i, Al-Um, buka kurung TTP, titik 2, TNP, titik, TT, tutup kurung, halaman, titik 304, Yang G, tahun terbit setelah tanda koma dan langsung diikuti oleh kurung tutup tanpa spasi. Jika tidak ada tahun terbit, diganti dengan T, T atau tanpa tahun. Contohnya, buka kurung Romawi 7, tutup kurung Al-Syafi'i, Al-Um, buka kurung TTP, titik 2, TNP, titik, TT, tutup kurung, halaman, titik 304, titik. Yang H, nomor jilid jika ada dengan angka Romawi besar sesudah tanda koma. Jika tidak ada nomor jilid, diganti dengan hal atau singkatan dari halaman. Contohnya, buka kurung Romawi 8, tutup kurung Al-Syafi'i, Al-Um, buka kurung TTP, titik 2, TNP, titik, TT, tutup kurung, halaman, titik 304. Pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka adalah semua sumber-sumber kepustakaan, baik berupa buku, majalah, ataupun surat kabar yang perlu disusun dalam daftar khusus diletakkan pada akhir keterangan. Fungsi dari daftar pustaka itu yang pertama memberikan informasi bahwa pernyataan yang dibuat bukan hasil pemikiran sendiri, tapi juga ditambahkan dengan pemikiran orang lain. Yang kedua itu apabila pembaca menginginkan mendalami lebih jauh pernyataan yang dikutip, dapat membaca sendiri referensi yang menjadi sumber kutipan. Yang ketiga itu memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap penulis buku yang telah membantu kita dapat dalam penulisan karya tulis yang kita selesaikan. Lalu yang keempat itu menjaga profesionalitas penulis terhadap karya tulis yang telah dia buat. Jenis-jenis daftar pustaka. Yang pertama itu adalah textbook. Jadi textbook adalah kumpulan karangan beberapa penulis dengan editor ditulis, dengan nama penulis, tahun terbit, dan judul karangan. Selanjutnya ada jurnal. Jurnal adalah publikasi berkala dalam penerbitan akademik yang umumnya berupa laporan penelitian terbaru dengan tujuan untuk memajukan ilmu pengetahuan. Lalu makalah. Makalah adalah sebuah karya tulis ilmiah yang membahas tentang suatu topik tertentu yang tercakup ke dalam ruang lingkup